Oke, next adalah GC. GC memisahkan dan menganalisis senyawa yang dapat diuapkan tanpa dekomposisi. Ya, dapat diuapkan. Belum tentu mudah diuapkan, tapi yang penting dapat diuapkan. Tanpa dekomposisi itu maksudnya degradasi atau kerusakan. Ya. Jadi misalnya kalau senyawanya diuapkan kemudian dia tidak stabil, terdegradasi, nggak ada fungsinya, gitu ya. Digunakan untuk uji kemurnian atau memisahkan berbagai komponen campuran yang dapat diuapkan tadi, atau bisa juga untuk elusidasi struktur. Tapi sekali lagi, elusidasi struktur itu biasanya tidak menjadi fokus di UKA. Jadi di sini saya tidak akan bahas terkait elusidasi struktur. Ya. Nah, ini alatnya, kemudian ini bagan alat. Ya. Jadi biasanya kalau GC itu sudah pakai injektor yang otomatis, gitu ya. Jadi nanti sampelnya diinjekkan ke sini, ya. Kemudian di sini ada gas fase gerak. Nanti di sini itu kan di oven nih, akan menguap, kemudian akan jalan mengikuti kolom. Nah, kolom ini kalau untuk GC panjangnya bisa sampai 15 meter kalau nggak salah. Kemudian setelah berinteraksi dengan fase diam, baru dia dibaca di detektor. Gitu ya. Nah, fase geraknya apa? Fase geraknya adalah gas inert. Paling umum adalah helium. Bisa juga argon atau hidrogen. Nah, kalau hidrogen resiko meledak, gitu ya. Biasanya helium yang cukup. Kemudian ada fase diam. Fase diamnya itu ada partikel silika yang padat atau partikel silika yang kemudian dilapisi oleh film. Nah, biasanya kalau disebutnya adalah treated silika atau silika yang sudah diberi perlakuan, maka mengacunya adalah ke yang ini, yang cair atau silika plus film. Mekanisme pemisahannya ada padat, ada cair. Ya, kalau padat itu pakai adsorpsi, kalau cair pakai partisi. Ya. Menyebutnya juga suka beda. Kalau padat, maka menyebutnya adalah pack column atau kolom yang di packing. Ya. Sedangkan kalau yang cair, menyebutnya adalah kolom kapiler. Gitu ya. Jadi mungkin ini adalah tanda. Kalau orang Jawa bilangnya ancer-ancer. Kalau mungkin bahasa Indonesia apa ya? Tanda gitu. Tanda bahwa kalau kapiler itu berarti dia yang cair. Berarti pemisahannya menggunakan mekanisme partisi. Ya. Nah, bagaimana kalau sampelnya tidak bisa diuapkan? Nah, ini kalau sampel sulit menguap, kita bisa melakukan derivatisasi. Tapi ada risikonya, teman-teman. Risikonya apa? Bisa kehilangan sampel. Maksudnya kehilangan sampel gimana? Karena reaksinya itu tidak terjadi 100%. Gitu ya. Jadi misalnya derivatisasi ini sering dilakukan untuk analisis gula kadang-kadang ya. Karena gula itu kan susah menguap ya. Yang ada kalau dipanasin terkaramelisasi kemudian mengerak di kolom sama di injektor. Bahkan berapi itu kayak gitu kan. Makanya dilakukan derivatisasi. Nah, cuma derivatisasi itu dia susah sekali untuk bereaksi 100%. Jadi, let's say dia bereaksi 78%. Maka nanti yang sampai ke detektor ya hanya 78% ini. Sisanya yang 22% itu tidak terbaca. Dan masalahnya adalah kita tidak tahu reaksinya itu berapa persen. Gitu ya. Jadi susah untuk mengetahui. Jadi biasanya kalau derivatisasi mungkin lebih diarahkan untuk kualitatif. Oke, kemudian selanjutnya ada elektroforesis. Berarti udah mau selesai nih kalau udah elektroforesis. Ya, elektroforesis adalah pemisahan berdasarkan muatan listrik dan ukuran molekul. Digunakan untuk protein, DNA, RNA. Ya. Ada dua jenis secara umum, yaitu pertama adalah elektroforesis kertas, di mana digunakan untuk analisis senyawa dengan berat molekul kecil. Contohnya adalah asam amino atau protein sederhana.
Kalau senyawa Bm kecil, maka didasarkan pada muatan. Semakin besar muatan, semakin jauh larinya, atau semakin dia berlari menuju kutub, gitu ya. Kemudian ada yang pakai gel. Kalau gel gimana? Senyawa Bm besar atau berat molekulnya besar. Seperti apa? Protein yang kompleks, RNA ataupun DNA. Di mana pemisahan ini berdasarkan ukuran. Semakin kecil ukuran, semakin jauh larinya. Kenapa bisa semakin jauh larinya? Karena dia ini tidak tertahan oleh gel. Ya. Jadi teman-teman kalau bayangin gitu ya, ada orang, kita bayangin ini sampelnya itu berenang. Jadi atlet renang. Bukan atlet renang, ada orang berenang, ada lomba berenang. Ada orang gemuk sama orang yang kurus gitu ya. Orang yang kurus biasanya lebih aerodinamis kalau berenang, ya. Kenapa? Karena perutnya nggak ganjel, ya. Perutnya tidak menahan air, jadi dia bisa lari lebih, berenang lebih jauh. Sedangkan kalau orang yang gendut, ya, perutnya buncit, maka perutnya ini menjadi beban tambahan sehingga dia tidak bisa berenang jauh, ya. Maka contohnya nih di bawah, gambar yang di bawah ini. Nanti saya jelaskan lebih. Nah, yang perlu diingat adalah senyawa kation positif itu menuju katoda. Senyawa anion menuju anoda. Anoda itu kutub positif, katoda kutub negatif. Gitu ya. Oke. Kemudian, baru kita membahas gambar ini. Ini adalah contoh untuk yang gel elektroforesis, ya. Jadi ini sampelnya, biasanya ini DNA ini kayaknya. Kenapa tahu DNA? Karena dia di sini menggunakan satuan BP. BP itu singkatan dari base pair atau pasang basa. Nah, pasang basa. Biasanya itu RNA atau DNA. Ya. Nah, ini adalah sampelnya, 1, 2, 3, sampai 9 adalah sampelnya. Kemudian ini adalah proteinnya, dia terhambat di mana, gitu ya. Nah, kemudian yang M ini adalah istilahnya DNA ladder. DNA ladder itu apa sih? Adalah tangga, namanya juga ladder ya, tangga. Maksudnya tangga gimana? Dia karena bentuknya seperti tangga, gitu ya. Ini kan bentuknya kayak tangga. Nah, DNA ladder ini adalah senyawa yang memiliki bobot yang terstandarisir. Bobot yang terstandarisir. Jadi kita sudah tahu, oh DNA ladder. Oh berarti DNA laddernya berapa? 100 sampai 1000. Oh berarti nanti kalau ada yang paling bawah DNA laddernya, dia itu bobotnya 100 base pair ukurannya. Di atasnya adalah 200, 300, 400, 500, dan paling atas nanti adalah 1000 base pair. Gitu. Sehingga ketika nanti kita dapat sampel di sini, itu kita bisa tahu dia ukurannya berapa. Oh, yang ini ukurannya adalah 804 base pair. Oh, yang ini itu ukurannya 558 base pair. Oh, yang ini ukurannya adalah 292 base pair, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau misalnya di sini ada, ya di sini berapa? Di sini ada, ya di sini berapa? Gitu ya. Nah, oh ya, ini alatnya seperti ini ya. Jadi biasanya ini ada katodanya itu di sini, katoda anodanya di sini. Oke, kita next. Next ini adalah polarimetri. Polarimetri ini saya sering lupa gimana. Soalnya tidak ada pengalaman untuk melakukan, dan ini kebetulan materinya juga singkat banget waktu kuliah, jadi saya juga kadang-kadang sering kelupaan. Ya. Nah, polarimetri ini analisis apa sih? Analisis berdasarkan aktivitas optik senyawa kilat. Garis bawah pada senyawa kilat. Yang ditekankan pada senyawa kilat.
Maksudnya gimana? Senyawa kiral itu secara alami akan memiliki aktivitas optik sebenarnya. Ya, umumnya digunakan untuk pengujian gula atau molekul kiral lain. Kiral itu apa sih? Kiral itu kalau dosen saya dulu ngajarinya adalah seperti tangan kanan dan tangan kiri. Gitu ya. Tangan kanan dan tangan kiri ini strukturnya sama. Tulangnya sama, ototnya sama, susunan tulangnya sama, jumlah tulangnya sama, kan gitu. Tapi dia tidak sama secara anatomi, secara gambar dia beda. Dia bukan, kalau ditumpuk gini dia tidak tumpang tindih. Nih, ya, jempol saya ini tidak saling tumpang tindih. Kelingking saya juga tidak saling tumpang tindih. Ya, berarti apa? Berarti dia adalah senyawa yang kiral. Bentuknya, strukturnya sama, tapi bentuk 3 dimensinya beda, gitu ya. Kayak tangan. Gitu. Nah, biasanya yang paling sering memang digunakan untuk pengujian molekul gula. Atau bisa juga di sini saya contohkan adalah L-ascorbic acid atau vitamin C dengan D-ascorbic acid. Ya. Bedanya itu cuma di sini aja nih teman-teman. Ya, yang aku merah-merah ini. Gitu ya. Tapi itu nanti sudah bisa dibedakan dengan polarimetri. Gitu ya. Konsep kerjanya seperti ini. Jadi nanti ada sumber cahaya, kemudian ada di polarizer sehingga dia uniform polaritas cahayanya masuk sampel. Nah, nanti cahayanya ini akan diputar oleh sampel sehingga mendapatkan sudut seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau rumus jujur ya, kalau di buku modul kan pakainya ini rumusnya. Kalau saya sebenarnya teman-teman lebih suka pakai rumus yang ini. Gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita bingung rotasi spesifik, rotasi optik gitu. Terus itu ketukar, rotasi spesifik yang mana, rotasi optik yang mana, gitu ya. Saya suka yang ini kenapa? Karena ini yang kita ketahui dari percobaan, ya, itu di sini semua, di satu sisi semua, ya. Panjang kolom, kadar larutan kita tahu, kemudian hasil pengamatan kita tahu, tinggal kita mencari rotasi spesifik, gitu ya. Biasanya kan yang ditanyain rotasi spesifiknya soalnya. Jadi saya umumnya lebih sedang pakai yang ini. Cuma di sini jebakannya teman-teman adalah tolong diperhatikan satuannya, karena ini pakai desimeter. Desimeter itu adalah 10 cm. Dengan kadar larutannya adalah gram per ini. Jangan ketukar-tukar. Jangan salah, gitu ya. Kemarin ada student, bukan kemarin ya, beberapa minggu yang lalu student, Kak, ini kok aku nemu rumusnya ada 100. Kok dikalikan 100? Kenapa? Atau kok ini dibagi 100? Kenapa? Kemudian saya lihat-lihat, oh ternyata dia pakai satuan yang pakai milimeter. Gitu. Aku bilang, Dek, itu dia aku bilang, Dek, ini ya Dek, rumusnya pakai yang DM. Nah, kalau yang 100 itu mungkin karena satuannya adalah meter. Aku bilang, oh iya, makasih Kak. Ya, akhirnya dia jadi nggak teliti awalnya, dari nggak teliti jadi lebih teliti terkait satuan, gitu ya. Oke, ini polarimeter. Oke, next. Oke, sebelum masuk uji keseluruhan sistem, saya izin untuk minum dulu, soalnya udah mulai seret-seret. Oke. Nah, ini saya sambil melirik chat di aplikasi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus, ya. Kayaknya teman-teman cukup bersemangat. Oke, nggak apa-apa. Malah saya senang kalau kalian bersemangat. Saya juga jadi ikut semangat. Oke, next kita masuk ke uji kesesuaian sistem.
Execution system itu apa sih? Pengujian untuk mengetahui kesesuaian sistem kromatografi. Di garis bawah ya, hanya untuk sistem kromatografi. Kalau bukan sistem kromatografi tidak perlu dilakukan. Kenapa sistem kromatografi perlu dilakukan ini? Karena sistem kromatografi itu cukup sensitif, gitu ya. Takutnya ketika dia sudah bekerja terlalu lama, umur kolomnya sudah cukup tua misalnya, maka sudah ada sumbatan, sudah ada kotoran-kotoran yang menumpuk, gitu ya, sehingga performanya tidak sebagus dulu, ya, ketika masih baru. Gitu. Nah, di sini parameternya ada apa aja? Ada presisi, ya, syaratnya kurang dari 2%. Rumusnya ini. Ada resolusi, syaratnya lebih dari sama dengan 1,5, rumusnya ini. Ya. Kalau ini sayangnya memang mau tidak mau kita harus hafalan rumus, gitu ya. Ada tailing faktor, kurang dari 1,2, efisiensi kolom dan kapasitas kolom. Nah, kalau ini teman-teman bisa baca di modul, ya, karena sama, gitu ya. Saya tidak menambahkan apa-apa, karena memang mau tidak mau kita harus hafalan, gitu ya. Yang mau saya tambahkan adalah ketika Anda memiliki hal yang gagal, ya, Anda memiliki kesesuaian sistem yang tidak memenuhi syarat, maka apa yang bisa teman-teman lakukan, gitu ya. Biasanya, ya, yang kita mulai dari yang paling gampang sampai yang paling susah, gitu ya. Karena kalau yang di modul itu yang disebutin cuma beberapa saja, gitu ya. Dan ini bisa untuk memperbaiki macam-macam, bisa untuk memperbaiki TF, ya, tailing factor, bisa untuk memperbaiki N, ya. Karena kalau teman-teman baca di modul, nanti apa solusinya? Oh, efisiensi kolomnya jelek, gitu ya. Solusinya apa? Solusinya pakai kolom yang lebih panjang, gitu. Lah kolomnya regane DP mobil ya bos, kolomnya seharga DP mobil, ya, itu kalau uangnya nggak pakai seri boleh-boleh aja, tapi kalau bagi mahasiswa, bagi industri yang sangat peka, sensitif terhadap uang, ya sorry aja, itu bukan solusi yang solutif, tapi solusinya benar, tapi tidak menyelesaikan masalah, hanya membuat pusing, itu ya. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita coba untuk mengurangi jumlah sampel. Jadi alasannya adalah sampelnya kebanyakan, yuk kita kurangi. Caranya gimana? Kita bisa melakukan pengenceran atau mengurangi volume injeksi. Gitu. Kalau di buku modul menjelaskannya hanya satu, yaitu mengurangi volume injeksi. Kalau saya jujur sebenarnya tidak suka dengan mengurangi volume injeksi. Kenapa? Karena saya takut akan memasukkan gelembung ke dalam sistem HPLC, gitu ya. Jadi misal nih, HPLC ini kurvanya HPLC, gitu ya, spekta apa kromatogram. Terus ini ada pelarutnya sudah masuk. Terus ini sudah puncak, gini kan, set, ini udah bagus. Baru mau keluar puncak kedua, tahu-tahu ngeblok. Terus baru naik lagi di sini. Nah, ini adalah karena gelembungnya masuk. Gelembungnya masuk. Walaupun mungkin injektor zaman sekarang ya, port injektornya zaman sekarang saya kira sudah lebih bagus dalam menangani gelembung, gitu ya, mengurangi risiko gelembung. Tapi saya kira tetap ada risiko itu. Sehingga saya sebenarnya tidak menyarankan yang ini. Saya lebih menyarankan lakukan pengenceran. Ya, pengencerin lagi lah. Encerin 10 kali kek, 2 kali kek, 5 kali kek. Kalau masih jelek 100 kali kek, ya. Yang penting apa? Sampelnya jangan terlalu banyak, gitu ya. Nah, karena takutnya yang tadi nanti bisa ada gelembung yang mengganggu. Kemudian yang kedua adalah gunakan sistem buffer kalau memang memungkinkan. Kenapa? Karena kolom, ya, ini
ini kolom ini gambarnya ya, yang kayak spidol board marker itu. Nah ini adalah kolom. Karena kolom itu dia punya kapasitas, bukan kapasitas, dia punya ketahanan terhadap pH. Ada yang tahan pH asam, ada yang tahan pH basa, ada yang tidak tahan asam, ada yang tidak tahan basa, gitu ya. Maka pastikan dulu pH yang kita incar itu adalah pH yang si kolom ini masih tahan. Biasanya gimana? Kalau pH asam untuk sampel basa, maka yang lebih asam 2 digit sampai 3 digit dari pKa-nya. Sedangkan untuk pH basa adalah untuk sampel bersifat asam. Basanya seberapa? 2 sampai 3 digit lebih basa dari nilai pKa-nya. Ya, ini kayak soal di mana ya? Kayaknya kalau enggak di formatif 5 atau apa gitu kan ada rumus Henderson-Hasselbalch, presenter ionisasi dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu fungsinya itu. Gitu ya. Kenapa? Karena untuk mengurangi interaksi sampel dengan fase diam. Kalau fase diamnya nonpolar, sampelmu nonpolar, yang ada dia berpelukan, kayak Teletubbies kan gitu. Padahal kita tidak mau dia terlalu lama berpelukannya. Caranya gimana? Dengan kita rubah sifat sampel kita dari non-polar menjadi lebih polar. Caranya adalah dengan ionisasi sampel. Gitu kan? Next adalah flushing rutin dan backflush untuk membersihkan blokade. Ya, ada satu lagi sebenarnya yang bisa dilakukan adalah menggunakan filter. Sebenarnya bukan menggunakan filter. Menggunakan filter ini harus dilakukan ya. Ini adalah wajib, hukumnya wajib, ya, bukan sunnah tapi wajib. Murah kok ya, satu pelontongan kayak gini harganya 50.000. Gak jadi murah dong ya. Satu buletan gini 50.000 sekali pakai. Kalau yang mahal ya bisa sampai 200 ribuan, 300 ribuan satu buletan kayak gini. Ya, jadi ya dikit-dikit ya belinya ya, jangan boros-boros. Kemudian bagaimana dengan perubahan kecepatan alir? Perubahan kecepatan alir tidak disarankan. Kenapa tidak disarankan? Karena waktu pengujianmu tambah lama. Ya, yang ada kamu gabut nungguin HPLC kan gitu. Enggak ya, tapi supaya lebih efisien aja, efisien waktu, efisien pelarut, dan efisien daya listrik. Gitu ya. Kemudian baru kalau yang ketiga metode ini tidak bisa, baru kita terakhir ganti kolom. Nah, apa yang bisa kita gunakan apa yang bisa kita pertimbangkan ketika memilih kolom? Yang pertama, beli guard kolom atau gunakan guard kolom. Guard kolom ini fungsinya adalah seperti saringan tambahan yang melindungi kolom. Ya, di guard kolom ini tidak terjadi pemisahan, jadi hanya seperti tambahan saringan saja. Kemudian untuk RPHPLC atau reverse phase itu gunakan kolom yang N-cap. Kenapa gunakan kolom N-cap? Karena untuk mengurangi residu silanol. Jadi teman-teman bayangin ya, ini SiO. Ya. Ya, jadi teman-teman bayangin ya, ini kolom teman-teman. Ya. Ini yang C18 ya, yang garis-garis ini maksudnya C18. Kemudian di sini adalah silanol. Silanol ini teman-teman bersifat polar. Ya. Ketika sampel teman-teman juga bersifat polar, ini sampel ya, maka kemudian akan ada interaksi teman-teman. Yang terjadi apa? Dia berpelukan. Ya. Padahal si silanolnya ini hanya sedikit. Jadi misalnya sampelmu ada 10 gitu ya, yang berpelukan hanya 1, yang 9 sudah keluar duluan, yang 10 ketinggalan. Sehingga apa yang terjadi? Peeling. Makanya tadi untuk mengurangi salah satunya bisa menggunakan ini juga. Buffer sama sampel terlalu banyak ini juga bisa untuk mengurangi peeling. Ya.
Sehingga tolong gunakan NCAP. Kolom NCAP itu gimana sih maksudnya? Kolom NCAP ini berarti nanti si OH-nya ini akan ditutupi oleh gugus yang lain. Saya lupa gugusnya apa. Nanti kalau teman-teman penasaran boleh cari tahu. Gitu ya. Kemudian gunakan ukuran partikel fase diam yang lebih kecil. Ya. Kemudian gunakan kolom yang lebih panjang. Kemudian gunakan pengemasan lakukan pengemasan kolom yang lebih baik. Di sini saya kasih tanda bintang. Kenapa? Karena ini hanya berlaku kalau teman-teman membuat kolom sendiri. Mayoritas di Indonesia kita beli kolom, sehingga ini sebenarnya tidak terlalu relevan bagi kita. Kecuali memang teman-teman, oh Kak, ini aku penelitiannya udah tingkat lanjut nih, waktu misalnya S2 atau S3 gitu. Aku perlu fase diam yang khusus, aku harus buat sendiri. Yaitu nggak apa-apa, berarti pengemasan kolomnya harus hati-hati, jangan ada gelembung, kan gitu. Oke. Next. Nah, selanjutnya adalah validasi metode analisis. Ya, validasi metode analisis ini tabelnya dari CPOB dan POPP ya, kalau nggak salah POPP 2013. Silahkan dibaca aja. Ya, intinya apa? Kalau dia kualitatif, yaitu identifikasi sama batas, maka yang penting adalah spesifisitas. Sedangkan sisanya akurasi, presisi, reputabilitas itu kalau ujinya bersifat kuantitatif. Tinggal kalau dia impuritas ada limit deteksi, limit kuantifikasi. Nah, itu. Ya, jadi kita kelompokkan aja berdasarkan pengujian. Jadi apa pengujian untuk penetapan kadar? Ya udah, akurasi, presisi, reputabilitas, presisi intermediate, spesifisitas, linearitas, rentang. Apa kalau penetapan kuantitatif impurity? Berarti tinggal ditambahin LOQ atau batas kuantifikasi. Ini tinggal gitu aja. Next, validasi metode analisis, akurasi kedekatan hasil terhadap nilai sesungguhnya dari suatu pengukur. Kenapa aku jadi bacanya cepat banget ya. Yang pertama akurasi, yaitu adalah kedekatan hasil terhadap nilai sesungguhnya. Batasnya adalah plus minus 2%. Yang kedua adalah presisi, itu adalah variasi antara hasil uji dengan variasi hasil uji berulang, gitu ya. Variasi dari produk yang homogene, gitu ya. Nah, kalau sekarang presisi ini sudah dibagi macam-macam ya, dari reproducibilitas, presisi intermediate, dan repeatabilitas. Ini ringkasan tabel dari yang ada di modul, gitu ya. Jadi kalau reproducibilitas lokasinya berbeda, operatornya juga berbeda. Kalau repeatabilitas itu yang semuanya sama. Presisi intermediate itu lokasinya sama, tapi operator atau alat atau reagennya berbeda, tapi yang lainnya sama. Gitu ya. Kalau misalnya ditanyain sistem pengujian pasti sama. Apa? Karena dia kan termasuk bagian dari metode, kan gitu. Terus apalagi metode deteksi juga pasti sama, gitu ya. Jadi hanya ini saja yang biasanya dibeda-beda. Kemudian presisi itu syaratnya RSD kurang dari 2%. Kemudian ada spesifisitas, itu adalah untuk mengukur analit secara tepat ya, dengan adanya komponen lain sebagai pengganggu. Jadi tolong nanti bedakan spesifik sama selektif. Ya. Kalau spesifik, sampelnya ada 5, senyawanya ada 5, yang penting kita bisa baca 1, yang 4 ini numpuk jadi 1, nggak bisa dibedain, nggak apa-apa, sembuh. Yang penting kita bisa baca yang 1. Itu kalau spesifik. Kalau selektif,
sampelnya ada 5, kita bisa membaca 5-nya dengan baik dan benar. Gitu ya. Itu bedanya spesifik dan selektif. Kemudian caranya gimana untuk meningkatkan resolusi? Ya, parameternya adalah resolusi. Caranya adalah melakukan optimasi sehingga diperoleh senyawa yang dituju terpisah secara sempurna. Gitu ya, karena resolusi berarti bisa sifat bisa pH-nya ubah, sifat alirnya. Biasanya paling gampang yang dirubah adalah sifat itunya, eluennya atau sifat fase gerak. Ya, kita rubah dikit-dikit. Ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan detektor yang selektif, terutama untuk senyawa yang terelusi bersama-sama. Ya, tapi detektor kan kalau nggak punya ya kita lakukan optimasi dengan cara ini. Ya. Yang keempat adalah linearitas, merupakan kemampuan suatu metode untuk memperoleh respon yang proporsional dengan konsentrasi. Ya. Dan rentang adalah interval konsentrasi atau yang dia masuk syarat presisi, akurasi, dan linearitas. Gitu ya. Sebenarnya spesifisitasnya juga harus masuk syarat. Next, LOD batas deteksi, konsentrasi analit rendah yang dapat dideteksi, dan LOG adalah konsentrasi analit rendah yang dapat ditentukan kadarnya. Kalau kita melakukan analisis, hasilnya ada di bawah LOD, hasil perhitungannya, maka jawabannya bukan kadar, tetapi jawabannya adalah ND, not detected, tidak dapat dideteksi. Gitu ya. Kalau kita melakukan analisis, kita dapat hasil perhitungannya, nilainya kadarnya ada di atas LOD, di bawah LOG, maka kita hanya bisa bilang ada atau tidak ada. Gitu ya. Hanya kita bisa bilang ada atau tidak ada. Kalau nilainya di atas LOG, kadar perhitungannya, baru kita bisa bilang, oke, kadarnya adalah 5 ppm. Kadarnya adalah 100 ppb, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kita bisa menyebut kadar kalau kadarnya ada di atas LOG. Kalau di bawah LOG, kita bilangnya ada, tidak ada. Kalau di bawah LOD, kita bilangnya adalah tidak ada. Atau bukan tidak ada, not detected. Ya. Kalau di bawah LOG, kita hanya bisa bilang ada. Ya. Next, kalibrasi. Oke, sudah terakhir ya. Kalibrasi di sini ada metode deteksi ya via instrumen. Yang pertama adalah standar eksternal ya, untuk matriks yang sederhana, preparasi sederhana, kadar di atas LOG. Ya, maksudnya kadarnya jumlahnya banyak. Bisa dilakukan dengan multiple point calibration via kurva baku atau single point calibration lewat larutan standar atau pakai A1% 1 cm, itu juga bisa. Yang kedua adalah standar adisi ya, di mana matriksnya kompleks dan kadarnya relatif kecil. Gitu ya. Caranya dengan melakukan penambahan standar atau spiking. Makanya kadang-kadang metode ini disebut sebagai metode spiking. Dengan kadar tertentu ke dalam larutan, di mana kadar uji sama dengan kadar analit plus kadar standar. Gitu ya. Biasanya di sini kita pakai sistemnya multiple point calibration. Gitu ya. Jadi kita sudah punya kurva baku gini ya. Kemudian ada sampel. Oh, sampelnya ternyata dihitung nilainya 10 ppm gitu ya. 10 ppm itu yang 5 ppm adalah standar. Oh, maka kadar analitnya adalah 5. Misalnya kayak gitu. Saya kira ini banyak kalau nggak salah banyak soalnya di formatif 9 ya. Jadi harusnya teman-teman sudah jago-jago nih kalau sudah mengerjakan formatif 9 dan at least sudah ketemu dengan super mentornya gitu ya. Standar internal adalah preparasi untuk yang preparasinya kompleks. Kemudian
standar yang digunakan bukan senyawa yang diuji, ya, namun senyawa lain dengan sifat yang mirip, sifat fisika kimia yang mirip. Contohnya apa? Polaritas, kromofor, gitu ya. Kalau pakai GC ya titik-titik misalnya, dan segala macamnya yang lain. Itu ya. Next kita masuk ke latihan soal, ya, tinggal 15 menit sebelum jam 9. Jadi mungkin kita cepat aja ya. Karena tadi kayaknya saya ngelihat ada yang tanya, Kak, cara baca R gitu tadi. Nggak salah, siapa ya? Lestia ya. Lestia, ini untuk khusus jawaban untuk dirimu. Kak, tips cara cepat untuk baca hasil spektrum R. Enggak ada. Kenapa? Apalagi untuk konteks KAI, kamu tidak perlu baca spektrum R untuk dalam konteks ngafalin tabel. Kenapa? Karena itu konteksnya seperti yang tadi saya bilang ya di awal, konteksnya itu untuk elusidasi struktur. Elusidasi struktur itu terlalu advance. Boleh berarti aku sia-sia dong Kak aku baca tabelnya. Ya nggak sia-sia, saya yakin nanti ilmunya akan bermanfaat gitu ya. Cuma untuk konteks KAI itu bukan sesuatu yang kamu darurat untuk baca gitu ya, karena kemungkinan untuk keluar kecil gitu ya. Kalau aku jadi kamu, daripada saya belajar sesuatu yang sangat sulit gitu ya, yang mungkin kalau soalnya keluar saya juga belum bisa mengerjakan gitu ya, mending saya nggak belajar yang itu, saya belajar yang lain. Saya ganti, kalau misalnya ini udah kemungkinan udah soalnya sulit, kemungkinan keluarnya sedikit, ngapain aku capek-capek, mending aku usaha untuk belajar yang lain. Kalau aku jadi kamu gitu Lesti ya. Nah, kalau IR paling keluar itu kemungkinan kayak gini soalnya. Jadi kamu ada senyawa vanil, contohnya di sini ya. Jadi sampelnya adalah senyawa vanilin ya. Kemudian kamu, ini standarnya, RS ini standarnya. Kemudian kita diminta untuk menentukan dari sampel 1, 2, dan 3 ini mana yang merupakan vanilin gitu. Caranya gimana? Caranya kita tinggal mencocokkan gitu ya. Oh, puncaknya bentuknya runcing gitu. Oh, ini puncaknya dia bergerigi, berarti nomor 2 bukan gitu ya. Oh, berarti ini yang ini sama enggak? Oh, yang ini sama nih gitu ya. Berarti antara 1 sama 3. Kemudian tinggal kita cocokkan gigi-giginya yang ini ya. Tinggal kita cocok-cocokkan ya. Oh, kita mulai dari yang sini. Oh, ini ada ya, ada misalnya ya. Ada ya, kita tinggal baca satu-satu kayak gini aja. Ini bedanya di mana sih? Ini kayaknya sama nih. Oh iya, ini sama. Oh iya, ini sama. Terus mana lagi ya? Ini puncaknya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang beda ada di sini. Tinggal dicocokin. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, di sini tidak ada puncak yang ini kan? Berarti ini juga bukan. Maka jawabannya adalah apa? Jawabannya yang senyawa 3. Udah gitu, berarti jawabannya apa? Jawabannya D. Gitu aja Lestia. Gitu ya. Oke, ini ada juga yang tanya. Oke, pakai Lipinski. Nah, kalau Lipinski ntar aja ya. Karena Lipinski juga saya kira jarang-jarang dikeluar. Ya, nanti kalau misalnya ada sisa waktu kita bahas Lipinski. Mana nih?
aku mau ngapain tadi? Oh, aku mau clear all drawing, gitu ya. Jadi ya Lestia ya, semoga cukup membantu. Kemudian yang mana dulu nih nanya? Nomor 1 atau nomor 3? Nomor 3 dulu aja. Ya, seorang apoteker melakukan analisis kadar meloxicam 15 mg menggunakan HPLC. Sampelnya 100 mili, ya. Kemudian dipipet 1 mili dan diencerkan hingga 50. Teman-teman, saranku kalau membaca soal ini sudah langsung pikir. Ya, jadi ketika membaca sampel kemudian dipipet 1 mili diencerkan hingga 50, langsung mikir faktor pengenceran 50 kali gitu. Nah, kita catat aja deh, teksnya pakai warna hitam ya, biar kelihatan. Oke, jadi meloxicam 15 mg per 100 mili gitu ya. Faktor pengenceran berapa tadi? 50 kali ya. Kemudian AUC standar, AUC sampel 30-50, AUC standar 3000, 3 ppm. Dah, maka yang ditanyain apa? Persen kadar gitu. Nah, caranya gimana? Kita tinggal pakai perbandingan yang tadi sudah saya masukin di PPT ya. Berarti gimana? Kadar sama dengan AUC sampel per AUC standar dikali kadar sampel, kadar standar ya. Nanti ini ketemu jawabannya berapa? Kadar jawabannya adalah 3,05 harus ya. 3,05 ppm ya kan. Kemudian tinggal kita masukin ke persen, ini kadar ppm ya maksudnya. Persen kadar sama dengan, jangan kadar lah, ini kadar uji. Nah, biar tidak bingung. Kadar uji sama persen kadar sama dengan kadar uji dikali volume dikali faktor pengenceran dibagi bobot sampel kali 100%. Ya. Tinggal kita hitung, nanti dapat jawabannya mungkin 105 atau 101 ya. Saya kira kalau nggak antara itu aja sih paling ya. Nanti tinggal kita masukin angka, udah deh selesai gitu ya. Kadar ujinya tadi 3,05 dikali volume ppm ya. ppm itu berarti mikrogram per mili dikali volumenya adalah 100 mili dikali faktor pengenceran 50 dibagi bobotnya 15 kan gitu. Ini berarti kita coret-coret, coba kita coret-coret ya. Kita coret-coret, ini jadi 3, ini jadi berapa nih, bagi 5 10 kali 1000, coret, ini aku rubah jadi miligram, milinya coret berarti 1,01 sekian. Nah, berarti kemungkinan jawabannya ini kan tinggal dikali 100%. Nah, ini saya nggak pakai kalkulator ya. Nanti kalau misalnya saya salah nggak apa-apa, yang penting teman-teman sudah tahu cara menghitungnya gitu ya. Di sini kita lebih untuk pemantapan aja. Oke. Sebelum ini, nah
Kemudian misalnya kalau ada soal yang iseng gitu ya, yaitu teman-teman diminta untuk mana chromophore-nya. Maka chromophore-nya ini ya, bisa lewat S yang ini, bisa lewat yang ini, sama aja gitu ya. Tapi ini chromophore. Ini set set set. Auxochrome-nya mana? Auxochrome-nya ini saya pakai yang hijau deh ya. Auxochrome yang ini, yang ini, yang ini. Gitu ya. Kemudian yang bukan auxochrome, yang ini bukan auxochrome, bukan chromophore. Gitu ya. Ini hanya untuk ilustrasi aja. Oke, kita clear all drawing. Oke, ini apa nih? Mau titrasi apa UV nih? Kayaknya titrasi ya, soalnya Pak, kalau UV kan perhitungannya mirip-mirip sebenarnya. Oke, seorang apoteker QC melakukan titrasi iodometri untuk asam askorbat. Sebuah sampel vitamin didapatkan volume titran sekian, sekian. Oke. Nah, ini tinggal kita kerjain. Langsung kita pakai rumus bisa. Ya. Cuma di sini perlu ingat, perlu teman-teman ingat ya, adalah memiliki volume blanko. Volume blanko ini apa? Ya, volume blanko ini berarti jangan lupa volume titrannya dikurangi dengan volume blanko. Gitu ya. Maka apa nih yang ditanyain? Kadar. Kadar sama dengan volume titran dikurangi volume blanko, gitu ya. Kita kali dengan N titran. Ini saya singkat-singkat ya. Dikali apa? Dikali kesetaraan. Kesetaraan. Bentar, ini biar tanda kurungnya tidak ketukar-tukar kita. Dibagi dalam kurung apa nih? Dibagi N teoritis dikali bobot sampel. Sorry. Ini cuma itu ya. Berarti udah nggak sih? Kok aku jadi lupa ya teman-teman? Aduh, jadi grogi nih. Oke, volumenya berarti berapa? 9,5 dikurangi setengah berarti 9. Dikali N teoritisnya berapa? N teoritisnya tadi adalah N pengujian. N pengujiannya adalah 0,5 dikali kesetaraan. Kesetaraannya adalah 0,6668 dibagi N teoritis. N teoritisnya adalah 0,1. Ya, berarti tinggal 9 dikali 5 dikali 6. Ya kan? Ini 5 dikali 6 3,33 dikali 9 mungkin 30,06. Ini saya cuma ngawang ya, alias ini saya cuma tidak mengerjakan benar-benar pakai kalkulator, tapi kemungkinan jawabannya ini. Nanti kalau teman-teman ya di screenshot terus dikerjain ternyata dapat jawaban yang beda, ya kemungkinan teman-teman yang jawabannya benar, karena saya nggak pakai kalkulator. Jadi saya cuma mikir aja, kira-kira ini ngitung dengan kepala aja gitu. Kenapa nggak pakai kalkulator aja Kak? 30,06. Oke, terima kasih Christine. Oke, kenapa nggak pakai kalkulator aja Kak? Males. Jawabannya itu. Jangan dicontoh ya. Oke, kita clear. Saya sambil baca-baca chat deh.